Perkenalkan, nama saya Tata Arya Wida dengan NIM 68 2019 039. Di sini saya akan menjelaskan kuesioner survei penelitian capability level di SS02 pada Covid 2019. Teman-teman saya, Visi Priscilia menjelaskan tentang EDM, dan teman saya yang satunya lagi, Restu Yoga, menjelaskan tentang APO 12. Nah, di sini saya akan menjelaskan di kuesioner ini ada identitas responden dan nama responden, email, unit kerja, dan organisasi. Kemudian di bagian pertama yaitu penilaian tingkat kemampuan atau capability level 1 yang merupakan aktivitas yang dilakukan kurang lebih telah mencapai tujuannya melalui penerapan serangkaian kegiatan yang tidak lengkap, yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan awal atau kegiatan yang bersifat intuitif, tidak terlalu organisir. Kemudian pada tabel aktivitas tata kelola, di samping kanan ada tabel NPLF. Nah, NPLF sendiri itu adalah jika N itu tingkat kemampuan yang dicapai kurang dari 15%. Kemudian kalau P, jika tingkat kemampuan yang dicapai antara 15% hingga 50%. Kemudian L, jika tingkat kemampuan yang dicapai antara 50% hingga 85%. F, jika tingkat kemampuan yang dicapai lebih dari 85%. Di kuesioner ini, saya mengambil level pada DSS 02. Dan DSS 02 sendiri memiliki 5 level. Nah, jadi ini level yang pertama pada aktivitas tata kelola. Ada DSS 02, 01 menentukan skema klasifikasi untuk insiden dan permintaan layanan. Kemudian yang kedua, catat klasifikasikan dan prioritaskan permintaan dan insiden. Kemudian yang ketiga ada verifikasi, setujui, dan penuhi permintaan layanan. Kemudian yang keempat, selidiki, diagnosa, dan alokasikan insiden. Kemudian ada yang kelima juga, selesaikan dan pulihkan dari insiden. Kemudian yang keenam, tutup permintaan dan insiden layanan. Yang terakhir ada lacak status dan buat laporan. Kemudian kita masuk ke bagian kedua, yaitu penilaian capability level 2. Aktivitas yang dilakukan telah mencapai tujuannya melalui penerapan serangkaian kegiatan dasar yang lengkap dan dapat dikategorikan sebagai telah berjalannya secara operasional. Pada aktivitas tata kelola, yaitu pertama yaitu tentukan skema klasifikasi untuk insiden dan permintaan layanan. Kemudian kedua, catat klasifikasikan dan prioritaskan permintaan dan insiden. Ketiga, verifikasi, setujui, dan penuhi permintaan layanan. Keempat, selidiki, diagnosa, dan alokasikan insiden. Kemudian ketiga, kelima, selesaikan dan pulihkan dari insiden. Kemudian ada yang keenam, tutup permintaan dan insiden layanan. Kemudian ketujuh, lacak status dan buat laporan. Kita masuk ke bagian yang ketiga, penilaian capability level 3. Nah, level 3 sendiri itu adalah aktivitas yang dilakukan telah mencapai tujuannya dengan cara yang jauh lebih terorganisir menggunakan aset organisasi. Aktivitas biasanya telah didefinisikan dengan baik. Aktivitas tata kelolanya yaitu yang pertama, menentukan skema klasifikasi lagi untuk insiden dan permintaan layanan. Kemudian yang ketiga, verifikasi, setujui, dan penuhi permintaan layanan. Kemudian 7, lacak status dan buat laporan. Nah, kemudian kita masuk ke bagian yang keempat,
yaitu penilaian capability level 4, yang merupakan aktivitas yang dilakukan telah mencapai tujuannya. Kemudian setelah itu didefinisikan dengan baik dan kinerjanya dapat diukur secara kuantitatif. Nah, di aktivitas tata kelola sendiri hanya satu, yaitu DSS 02 yang ketujuh, lacak status dan buat laporan. Kemudian kita lanjut ke bagian terakhir, yaitu bagian yang kelima, penilaian capability level 5, yang merupakan proses mencapainya tujuannya, baiklah didefinisikan, kinerjanya diukur untuk meningkatkan kinerja dan terus-menerus perbaikan diupayakan. Aktivitas tata kelola ada satu saja dari DSS 02 yang ketujuh, lacak status dan buat laporan. Kuesioner ini menggunakan modul COVID 2019. Nah, jadi bisa kita lihat ada dari DSS 02 yang saya ambil ini terdapat 5 level, dan kemudian dari bagian pertama, yaitu yang level 1, terdapat 7 aktivitas tata kelola. Kemudian di bagian yang kedua, level 2, ada masih dengan 7. Kemudian level ketiga diambil dari DSS 01, 03, dan 07. Kemudian bagian keempat, yang level 4, hanya yang diambil yang nomor 7 saja. Begitu juga dengan bagian yang kelima, kita ambil yang bagian DSS 02 yang nomor 7. Sekian dari saya, terima kasih.